sifatnya kental seperti ingus, tapi kumannya sudah tidak ada. Tapi yang tersisa pada anak ini adalah kemampuan mendengarnya akan turun. Nah, biasanya pada anak ini kita lakukan pemeriksaan yang namanya timpanometri. Nah, inilah timpanometri ini untuk menilai kondisi telinga tengahnya. Jadi setelah gendang ke dalam, nah itu yang akan kita nilai. Anak-anak dengan normalnya kan sebenarnya gendang telinga itu bergetar ya pada saat mendengar ada gelombang suara bunyi, dia akan bergetar. Nah, bila di dalam telinga tengah itu ada cairan, otomatis gerakannya akan terganggu. Dia akan terganggu sehingga hasil ini akan kita temukan. Gerakan pada timpanometri akan kita temukan gerakan telinga yang terganggu. Jadi yang mestinya ada kurvanya ya, kurvanya yang naik seperti itu, dia akan flat. Nah, pada saat inilah yang kita sebut sebagai penyakit OME tadi ya. OME ada cairan, nah mungkin terjadi seperti itu. Meskipun ada juga yang mungkin karena proses infeksinya masih berlangsung ya, sehingga dia gerakan gendangnya masih belum sempurna, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau udah terjadinya berbulan-bulan kemudian atau sekitar 2-3 bulan setelah infeksi pilek udah sembuh sama sekali, di telinga nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba kok masih kurang dengar, nah itu kita udah harus evaluasi ya. Kadang-kadang dengan obat-obatan saja tidak bisa mengatasi. Bila memang terjadi otitis media operasi, mungkin tindakan yang paling ini adalah kita lakukan tindakan operatif. Kita keluarkan cairannya melalui gendang telinga. Biasanya dengan pemasangan ventilator tube ya, ventilasi tube. Jadi semacam pipa kecil gitu kita pasang di gendang telinganya sehingga cairan yang tadi menumpuk keluar. Setelah operasi biasanya anak langsung mendengar gitu ya. Jadi dan ini tidak hanya terjadi pada anak ya, pada semua usia bisa terjadi. Meskipun resiko terjadinya OME ini memang besar pada anak seperti disebutkan tadi karena secara anatominya dia relatif lebih rentan terjadi penyebaran infeksi dari hidung ke telinga tengah seperti itu. Jadi namanya pemirsaannya timpanometri ya nanti. Jadi ke THT saja, harus segera ke THT, nanti dokter THT akan melakukan pemeriksaan itu biasanya. Ya, baik. Semoga terjawab ya Ibu Dia atas pertanyaannya. Baik, Mbak Rizka silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Tri. Dokter, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Fahrizal. Untuk pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua jika diberitahukan anak mengalami keterlambatan bicara? Jika harus menggunakan alat bantu dengar, apakah yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, sebenarnya persepsi kita ya tentang gangguan dengar atau ketulan ini juga mungkin harus kita mindsetnya harus kita ubah ya. Kadang-kadang orang lebih menerima anaknya pakai kacamata dibandingkan pakai alat bantu dengar. Itu sudah awam ya seperti itu ya. Anak pakai kacamata keren dia, tapi kalau pakai alat bantu dengar agak ini gitu ya, agak risih seperti itu ya. Padahal sama, orang pakai kacamata ada cacat berarti pada matanya gitu, ada gangguan pada matanya. Makanya dia pakai kacamata. Cuma perbedaannya kan kacamata modelnya macam-macam gitu ya. Modelnya macam-macam dan malah bisa membuat orang itu jadi lebih ganteng atau lebih cantik seperti itu ya. Beda dengan alat bantu dengar, begitu terpasang alat bantu dengar, orang langsung mikirnya oh ini tuli gitu ya. Padahal belum tentu dia tuli yang ini ya, bisa aja dia derajatnya ternyata ringan saja seperti itu kan. Atau satunya masih normal, bisa saja. Kalau persiapan ya jelas persiapan mental mungkin yang paling utama ya. Karena orang tua atau anak orang tua lah ya agak ini kalau anaknya sudah dipasang alat bantu dengar, anak sendiri ya perlu kerjasama saja. Biasanya anak-anak tuh umumnya kalau misalkan dia dipasangkan alat bantu dengar, paling kan dia beradaptasi terhadap ketidaknyamanan saja ya. Ketidaknyamanan dia menggunakan alat bantu dengar tersebut. Tapi secara ini kalau dia sudah mulai merasakan manfaatnya, biasanya dia akan beradaptasi saja. Yang lain ya mungkin enggak dana lah ya, karena sekarang ini kan alat bantu dengar masih bukan termasuk yang optimal lah ya, maksimal dijamin oleh BPJS ya. Apalagi sampai harus pasang implan koklea itu benar-benar di luar tanggung jawab di luar JKN lah ya seperti itu, karena biayanya besar sekali untuk bila harus dipasang implan koklea. Tapi alat bantu dengar pun
ini